Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ratu Alifah Nasya dari PBA 3 ingin menjelaskan apa itu filsafat. Dapat diketahui bahwa filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yang mana philos artinya cinta dan sophia adalah kearifan, berarti cinta kearifan atau sebuah kebijaksanaan. Nah, menurut para ahli seperti Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa filsafat itu adalah ilmu yang mengkaji suatu kebenaran atau realistis dengan menggunakan akal budi atau logika untuk menuju suatu kebenaran. Nah, menurut kalian, filsafat itu dapat didefinisikan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu adalah filsafat produk, di mana filsafat produk ini adalah suatu ilmu pengetahuan atau hakikat alam. Yang kedua itu adalah filsafat proses, di mana seorang filsuf itu menjalankan atau proses seorang filsuf itu menjalankan suatu ilmu pengetahuan itu atau proses dia mencari suatu kebenaran dari sebuah masalah. Filsafat memiliki dua objek. Yang pertama itu adalah objek material. Nah, objek material ini adalah sebuah kajian yang akan dikaji oleh filsuf. Yang kedua adalah objek formal, di mana objek formal ini adalah suatu proses atau siapa yang akan mengkaji sebuah kajian ini tadi. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, gimana sih kita tuh bisa tahu kalau ini tuh termasuk dari filsafat. Ini tuh kira-kira termasuk filsafat atau enggak gitu. Nah, kita akan mempelajari ciri-ciri filsafat. Jadi, ciri-ciri filsafat itu yang pertama adalah radikal atau berpikir sampai dengan ke akar-akarnya. Nah, yang kedua itu sistematis. Dia itu berpikir secara logis dan beraturan, kayak gitu, sesuai aturannya. Jadi kalau kita berpikir nggak sesuai aturan, kayak suka-suka kita, itu tidak termasuk filsafat. Nah, yang ketiga adalah filsafat ini itu bersifat universal, atau dia itu mencakup seluruh aspek, kayak gitu. Jadi dia nggak fokus kayak cuma satu aspek aja, atau dari aspek yang ini aja, gitu. Jadi dia itu mencakup seluruh. Terakhir itu adalah spekulatif. Jadi kita nih percuma udah berpikir, ya kan? Kita juga udah kayak sesuai aturan, kayak gitu. Kita udah mencakup semua aspek, tapi yang terakhir ini lupa. Jadi yang terakhir ini adalah kita memberikan suatu bukti kebenaran. Jadi kita nggak boleh kayak sembarangan aja berpikir, atau sembarangan aja menuduh, atau sembarangan aja curiga tanpa memberikan bukti. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa itu cabang-cabang filsafat. Yang mana cabang-cabang filsafat ini adalah ilmu pengetahuan yang juga termasuk ke dalam filsafat. Yang pertama itu adalah ontologi. Ontologi itu adalah sebuah keberadaan. Nah, yang kedua adalah epistemologi, di mana epistemologi ini adalah sudut pandang pengetahuan. Yang ketiga adalah metodologi. Metodologi ini adalah suatu metode atau cara-cara ilmiah dalam mengkaji suatu ilmu pengetahuan. Nah, yang keempat itu adalah logika, di mana dengan menggunakan logika kita itu bisa mengambil kesimpulan atau kita bisa mencari sebuah kebenaran. Yang kelima adalah etika, di mana kita itu mengkaji sebuah ilmu pengetahuan itu kira-kira ini cocok nggak untuk dibuat di masyarakat, kira-kira ini buruk nggak, kayak mana dampaknya. Nah, jadi kita ngikutin kode etik. Nah, yang terakhir adalah estetika, jadi ilmu yang mencari atau mempelajari sebuah keindahan itu termasuk ke dalam filsafat. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, kok bisa sih filsafat ini muncul? Kapan sih filsafat ini muncul? Jadi, filsafat ini muncul itu pada abad ke-6 sebelum Masehi, di mana bangsa Yunani pada masa itu boleh berpikir atau bebas berpikir tanpa ada peraturan atau tanpa ada halangan. Wow. Jadi mereka tuh berpikir, ini kok bisa begini, ini kok bisa begitu. Nah, itulah pertama kali filsafat ini muncul. Jadi, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.